Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anirato Farahdela dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya semester 4 dari PAI 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi guru. Apa saja yang ada di dalam kompetensi guru? Yang pertama ada kepribadian. Nah, jadi guru itu wajib untuk memiliki kepribadian yang baik. Contoh seperti ketika mengajar, guru itu wajib untuk kenapa guru itu wajib untuk memiliki kepribadian yang baik? Karena ketika mengajar kita akan dihadapkan oleh peserta didik. Jadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, seperti memiliki kepribadian stabil. Yang stabil itu seperti apa? Yang stabil itu adalah yang tidak yang tidak bertentangan, maksudnya dapat memahami lingkungan dan dapat mengkontrol lingkungan tersebut agar misalnya di dalam kelas guru sedang mengajar, kemudian di dalam suatu kelas tersebut ada seorang siswa yang seperti mucil, siswa yang nakal. Nah, guru ini harus mengontrol kepribadiannya, mengontrol emosinya agar stabil. Kalau misalnya guru ini tidak stabil emosinya, maka akan terjadi pertengkaran, akan terjadi perkelahian yang ada di dalam kelas tersebut, dan itu akan melanggar kode etik. Kemudian seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang kepribadiannya bersikap dewasa. Nah, dewasa di sini tidak melulu seperti contoh tadi. Ketika kita sudah dapat mengontrol emosi kita supaya menjadi stabil, maka bersikap dewasa ini perlu kita masukkan di dalam emosi kita tadi. Kalau kepribadian kita sudah stabil, kemudian kita sudah dewasa, yang paling penting adalah guru itu harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana dia menjadi seorang guru, kemudian dia bertanggung jawab dengan apa yang dia embankan ilmunya. Dia menjadi seorang guru untuk mengajar di kelas. Kemudian di dalam kelas tersebut guru itu bertanggung jawab atas kelasnya, atas murid-muridnya, atas siswanya. Nah, kalau misalnya guru itu tidak bertanggung jawab, maka kompetensi sebagai seorang guru yang berkepribadian ini tidak masuk. Kemudian kalau kita bertanggung jawab atas tugas kita, berarti kita menanamkan nilai-nilai Islam di dalam hal tersebut. Yang kedua, dalam kompetensi guru ada yang namanya pedagogik. Nah, di sini guru itu harus memiliki kegiatan pembelajaran. Nah, kalau tadi kita punya kepribadian yang baik, yang berakhlak, kemudian guru memiliki kompetensi pedagogik. Di sini dia seperti di dalam kelas, guru wajib untuk merancang sebelum memulai pembelajaran di setiap semester ataupun di setiap tahun per semester. Guru harus merancang rancangan pembelajaran RPP maupun RPS. Nah, kemudian di dalam RPP tersebut pasti guru tuh mampu memahami peserta didiknya. Kemudian di dalam RPP tersebut pasti ada yang namanya kegiatan pembelajaran.
di dalam RPP tersebut sudah tersusun rapi bagaimana caranya guru itu dapat ya, di dalam RPP tersebut bagaimana caranya guru itu merancang perencanaan bagaimana pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam RPP pasti ada yang namanya bagian awal bagaimana kalau misalnya guru masuk. Kalau guru masuk pasti diawali dengan membaca dengan berdoa bersama, kemudian diajarkan untuk memberi salam, kemudian di bagian awal dalam pembelajaran pasti guru melaksanakan absensi, siapa yang tidak masuk hari ini, siapa yang izin, siapa yang sakit, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam situ di tahapan awal itu ada yang guru itu mesti mereview bagaimana pembelajaran sebelumnya. Misalnya anak-anak kemarin kita belajar tentang apa ya gitu, kemudian bisa ditanya sembari absen. Misalnya anak siswa didik yang pertama ditanya kemarin kita belajar apa, berarti kalau sudah dia jelaskan berarti dia termasuk hadir. Kemudian di bagian setelah awal kita berdoa, kita memberi salam, absensi, yang bagian intinya bagaimana si guru ini dapat menguasai materi di bagian inti. Bagian inti adalah bagian pembahasan. Misalnya hari ini mau membahas tentang rukun sholat. Kemudian rukun sholat itu guru itu harus tahu bagaimana caranya kita rukun sholat itu ada berapa, ada macam-macamnya. Kemudian guru menguasai materi, guru mempraktekkan atau mungkin menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Nah, setelah di bagian inti, guru wajib untuk memberi tugas ataupun menggunakan metode seperti guru wajib itu di dalam kelas tidak monoton, jadi harus kreatif, inovatif. Di dalam kelas itu tidak monoton, contoh tidak memakai metode ceramah saja, mesti dibandingi dengan metode diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya, agar peserta didik juga otaknya tuh masuk apa materi yang telah disampaikan oleh guru ini. Nah, yang ketiga ada yang namanya kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul kepada seluruh masyarakat. Contoh, kepada tenaga pendidiknya, sesama tenaga pendidik, sesama guru. Terus bisa bersosial, guru ini juga harus bisa bersosial kepada peserta didiknya langsung, mesti kepada orang tua peserta didik, kemudian bahkan kepada masyarakat sekitar. Nah, kompetensi sosial ini wajib banget buat seorang guru itu kuasain, karena di dalam kompetensi sosial ini guru itu wajib memiliki sikap inklusif. Yang pertama, inklusif itu maksudnya objektif bahwa guru ini tidak boleh diskriminasi. Contoh seperti melakukan sara. Jadi seorang guru itu tidak bisa seorang guru itu tuh sudah disusun banget, sudah dibikin sedemikian rupa untuk nggak boleh
nggak boleh kita tuh diskriminatif di dalam kelas tersebut. Misalnya kita membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, ras, budaya. Nah, seorang guru harus memiliki sikap inklusif tersebut, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, guru itu harus dapat berkomunikasi dengan santun, dengan empatik dan efektif terhadap sesama guru maupun tenaga pendidikan maupun ke peserta didiknya. Nah, bahkan ke masyarakat maupun ke orang tua peserta didik, guru itu tuh harus santun. Jadi nggak boleh nih seorang guru tiba-tiba berkata kasar, atau misalnya tiba-tiba WA orang tua guru bilang yang tidak enak, kemudian tiba-tiba ini pokoknya nggak punya etika lah kayak gitu. Nah, terus guru dapat melakukan di dalam kompetensi sosial ini, guru itu wajib atau harus dapat melakukan adaptasi di tempat dia bertugas. Nah, kalau adaptasi ini misalnya ya, kalau dulu saya pernah lihat guru saya itu guru baru. Nah, kemudian dia itu pindahan dari luar pulau misalnya. Jadi dari luar pulau dia mengajar di sini karena tugas karena guru tersebut adalah PNS, diangkat PNS kemudian pindah tugas. Kemudian seorang guru harus bisa beradaptasi bagaimana lingkungan tersebut, bagaimana kebudayaan tersebut. Jangan tiba-tiba contoh nih, seorang guru agama jika tidak bisa beradaptasi, contoh kecil nih ya, seperti penggunaan kunut di waktu sholat subuh. Jika guru agama tersebut tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, otomatis guru tersebut akan dikucilkan, maksudnya akan tidak bisa mendapat dari masyarakat tersebut. Kemudian misalnya pokoknya kalau dari guru agama kita itu harus bisa beradaptasi, karena kan dari misalnya seperti perbedaan mazhab ataupun perbedaan yang lainnya, guru tersebut harus bisa beradaptasi di dalam lingkungan tersebut, karena di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Kemudian guru di dalam kompetensi sosial ini, guru itu mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Nah, seperti kita calon guru, untuk bisa mendapatkan kompetensi sosial ini, kita itu harus minimal bisa ngomong dulu lah, ngomong di depan kelas. Kemudian bisa lewat tulisan, itu karena penting banget. Kita disuruh tulis surat ke dinas, kemudian kita nggak bisa, gimana sih cara menulis surat itu yang benar, yang baik dan benar, itu bakal fatal banget nih. Apalagi kalau misalnya kita disuruh ngomong atau misalnya disuruh bikin tembusan keluar, nah tapi kita nggak bisa, itu bakal meremehkan diri kita untuk menjadi seorang guru. Nah, yang terakhir, kita masuk ke poin terakhir, yaitu kompetensi profesional. Seorang guru itu dikatakan profesional itu adalah ahli. Nah, profesional itu maksudnya seorang guru
menguasai. Nah, ini menguasai materi pembelajaran yang lebih luas, menguasai materi yang dia ajarkan. Misal guru agama, ya guru agama itu harus mempelajari materi yang dia punya. Guru agama masa materi wudhu aja nggak ngerti, masa rukun wudhu aja nggak tahu, masa hukumnya wudhu aja nggak tahu. Nanti kalau kita nggak tahu semuanya, peserta didik apa yang mau kita ajarkan? Nah, dalam kompetensi profesional ini juga kita harus minimal harus berpendidikan. Kemudian yang meliputi kompetensi profesional ini, yang pertama itu masuk ke tadi penguasaan materi yang saya sebutkan. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi yang dikuasai atau bidang studi. Nah, tadi kan kemudian melakukan pengembangan. Seorang guru yang dikatakan profesional kalau dia bisa melakukan pengembangan terhadap materinya tersebut. Pengembangan di sini maksudnya kreatif. Nah, ini masuk ke dalam sumber belajar. Nah, guru itu harus kreatif gimana caranya mengelola kelas, mengelola materi tersebut agar diterima oleh peserta didik, kemudian agar materi tersebut itu bisa didengarkan, terus tuh bisa dilihat. Misal kalau kita nih praktek hari ini jadwalnya tentang sholat, materinya tentang sholat. Nah, kalau guru melakukan materi ceramah aja pasti nggak bisa. Kemudian kalau menggunakan materi ceramah aja itu pasti dia nggak ada yang masuk di otaknya peserta didik. Maka dari itu kita harus menggunakan metode selain metode ceramah, kita harus menggunakan metode tanya jawab, diskusi, kemudian praktek. Nah, seperti itu. Yang terakhir, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri sendiri. Jadi seorang guru harus dapat berkomunikasi dan nggak gaptek, intinya nggak gaptek. Nah, di sini kita bisa melakukan pengembangan diri kita melalui pembelajaran online misalnya, terus tuh pengembangannya dari materi online atau dari YouTube. Guru itu bisa loh belajar dari YouTube. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.